Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini dalam minggu keempat di bulan Juni ini kita sudah 6 bulan atau setengah tahun kita lewati dalam tahun 2020. Kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita tetap diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Kita akan bersama-sama bersaat teduh, menenangkan hati pikiran kita. Mari kita fokuskan diri kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan berada dalam bait suci-Nya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama kita memuji Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, 3 dan kita ulangi ayat yang pertama. Terpujilah nama Allah. KPPK 11. Yesus ke dunia menebus manusia.
bersama-sama masuk di dalam doa. Saudara, mari dengan senang hati kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah dan kembali kami boleh bersama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh dikuatkan oleh akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang menolong mereka, rapi mereka supaya apa yang keluar dari mulut bibir mereka adalah menjadi isi hati keinginan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun pada pagi hari ini yang melakukan ibadah. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang memimpin senantiasa. Kami juga tidak lupa berdoa bagi situasi kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah wabah daripada COVID-19, Tuhan, kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya bangsa kami boleh terus dipimpin, disertai oleh Tuhan, khususnya di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Dan juga masa-masa transisi ini Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan yang memimpin setiap warga negara rakyat Indonesia, supaya mereka boleh mentaati dan mendukung akan program daripada pemerintah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi situasi kondisi dunia saat ini yang sedang dilanda kekhawatiran dan kecemasan. Kami mohon kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi setiap bangsa di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang usia lanjut. Kiranya Tuhan juga yang menjamah mereka, Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Saya undang mengajak jemaat boleh menyanyikan KPPK 70. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud memuji namanya, sembahkan mahkota mulia beri hormat, berilah hormat kepadanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud, anugerahnya selamatkan Tuhan.
bersujud, berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya hormat, berilah hormat kepadanya. Bersama umat di sorga, bertelut bersujud, bertelut bersujud bagi domba yang disembelih. Hormat, berilah hormat kepadanya. Berilah hormat kepadanya. Baik, saudara, kita akan bersama-sama boleh membaca Alkitab. Saudara, saya sarankan jikalau ada Alkitab, baiklah kita boleh mengambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-26. Mazmur 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saudara dapat mengikutinya dari Alkitab saudara masing-masing. Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, dan aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Sudah semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama memuji kembali satu nyanyian, Rahmat Yesus yang Indah, dari KPPK nomor 316, KPPK 316, Rahmat Yesus yang Indah.
dosa-dosaku tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala sesuatu, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah nama Yesus yang indah. Ada yang tersesat, siapa yang mau percaya berkeselamatan? Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah rahmat Yesus yang indah. Ada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi milik-Nya. Ku diberi sentosa-Nya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah nama Yesus yang terindah, pujilah. Puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Dia mengerti, itu adalah temanya. Oleh karena itu saudara, kita boleh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya undang saudara, kita boleh menyanyikan satu lagu, Yesus sobat daripada kaum berdosa. Saudara, mungkin lagu ini saudara kita jarang untuk menyanyikan, tapi kata-kata di dalam lagu ini begitu indah. Dikatakan bahwa Yesus adalah sobat bagi kaum yang berdosa. Ialah Tuhan yang pengasih, kawan. Meskipun kita menjadi seteru daripada Tuhan, melawan Tuhan, tetapi Ia boleh tetap menjaga. Kita akan nyanyikan KPPK 181, Yesus sobat kaum berdosa.
kasih. Kawan seteru melawanku yang tetap menjagaku. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Yesus kekuatan yang ajaib, Ia jadi pelindungku. Jatuh dalam cobaan, sandar Dia ku menanglah. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besar besertaku selamanya. Yesus penolong dalam susah, meski ombak menerpa, penghibur dan penolong, penuntun penuh kasih. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besar besertaku selamanya. Yesus menopang, menolong walau badai menerjang, angin obat bencana pun Tuhan tetap beserta. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Kasih setia amat besertaku selamanya. Kasih setia Tuhan amat besarlah besertaku selamanya. Tuhan kita boleh mengerti keadaan kita, karena Dia adalah Tuhan yang mencipta kita, menebus kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Guru Injil Indah Mega. O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life.
Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Let thine handmaid find grace in thy sight. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai pada hari ini setelah beberapa bulan kami mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Tetapi Tuhan masih tetap menjaga kami, Tuhan masih memberikan kekuatan, mencukupkan setiap kebutuhan kami, dan kami pun masih diberikan satu kesempatan untuk tetap dapat beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan ketika kami masih terus diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang akan menolong setiap kami pada saat ini. Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kami, kiranya apa yang akan disampaikan boleh memberikan kekuatan kepada kami, boleh memberikan penghiburan, dan bahkan memberikan satu pimpinan di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pakai dan kuasai bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya melalui firman ini nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saudara kita akan membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Dia mengerti. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengingat bagaimana Yesus pada waktu malam sebelum Dia disalibkan, khususnya pada waktu Dia berada di Taman Getsemani, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, pada waktu
waktu Yesus menyatakan perasaannya seperti itu, bagaimana respon dari murid-murid Tuhan pada waktu itu? Apakah mereka langsung memberikan kekuatan, penghiburan, kata-kata yang memberikan semangat kepada Yesus? Saudara, ketika Yesus meminta mereka untuk berdoa bersama, apakah mereka berdoa bersama dengan Yesus pada waktu itu? Lihat, yang mereka lakukan adalah mereka justru tidur, yang dikarenakan kelelahan. Saudara, pada waktu Yesus benar-benar membutuhkan dukungan, ingin dimengerti, di saat itu tidak ada satu orang pun juga yang bisa memberikan kekuatan mengerti kondisinya pada waktu itu. Saudara melihat dengan apa yang Yesus alami, pernahkah kita pun merasakan bahwa kita benar-benar ingin dimengerti pada saat kita mengalami satu masa-masa yang berat dalam hidup kita? Saudara, ketika kita ingin dimengerti seperti itu, justru pada waktu itu kadang-kadang kita tidak menjumpai satu orang juga pun yang bisa memahami atau mengerti diri kita. Nah saudara, kita melihat mungkin orang-orang di sekitar kita pada waktu kita butuhkan, mereka terlalu sibuk dengan dirinya masing-masing ataupun urusannya masing-masing. Sehingga ketika kita datang ingin melepaskan pergumulan kita, ingin sekedar curhat, sharing, saat itu yang kita dapatkan adalah sepertinya kita tidak didengarkan. Padahal ingin sekali kita mendapatkan suatu masukan dari mereka untuk memberikan kekuatan bagi kita. Pada waktu itu, pada waktu kita ingin memberikan mendapatkan satu kekuatan dari mereka, mungkin kita merasakan kok orang yang saya ajak bicara, orang yang terdekat, orang yang saya rasakan bisa mendukung saya, tetapi pada waktu itu seolah-olah tidak mau tahu, tidak mempedulikan kita, tidak mau mendengarkan kita. Saudara, pada waktu mungkin orang yang kita ajak bicara, mereka mungkin mendengarkan, tetapi masukan, kata-kata yang kita harapkan diberikan kepada kita tidak seperti yang kita harapkan. Justru yang kita dapatkan adalah suatu penghakiman, disalahpahami, dituntut, dan sebagainya. Ini yang seringkali kita alami, karena kita merasa kenapa saya yang ingin dimengerti, tetapi justru saya mengalami seperti dituntut untuk melakukan sesuatu ataupun disalahpahami. Nah saudara, terlebih dalam kita mengalami satu persoalan yang berat di dalam hidup kita, saat-saat kita ingin sekali dimengerti, disitulah kita ingin mengharapkan lingkungan, orang sekitar kita bisa mengerti akan kondisi ataupun diri kita. Sudah, mari kita lihat dari firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Yang pertama di sini yang ingin kita lihat adalah ingin dimengerti. Saudara, di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat yang pertama, di sana dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saudara, ini dikatakan oleh Ayub ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Saudara, mengapa manusia yang lahir dari perempuan, yaitu kita semua, mengalami hidup yang penuh dengan kegelisahan? Saudara, dengan persoalan, dengan beban yang cukup berat dalam hidup kita, ini yang seringkali membuat hidup kita merasakan gelisah. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang kita alami saat ini. Mungkin kita pun sedang mengalaminya. Melihat situasi yang sedang terjadi, memperhatikan ke depan yang akan terjadi, hati kita kadang-kadang was-was. Malam kita mungkin tidak bisa tidur dengan senyenyak seperti sebelumnya. Setiap hari kita penuh dengan kecemasan. Ini kenyataan yang harus kita hadapi pada saat ini. Ada satu ungkapan yang mengatakan hidup itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita berada di atas, di samping, di bawah, dan bisa kemudian naik lagi ke atas. Tetapi kita berharap jangan lama-lama kalau berada di bawah. Nah saudara, dalam menghadapi hidup tidak mungkin orang tidak mempunyai persoalan dalam hidupnya. Tetapi mungkin persoalan itu ketika masih berada sedikit
sedikit dari di atas roda itu, kita menganggap persoalan itu biasa-biasa saja, tidak terlalu membebani kehidupan kita. Ketika itu berada di samping roda, kita pun merasa saya masih bisa mengatasi, saya belum terlalu dibebani dengan persoalan yang ada. Tapi bagaimana ketika roda kehidupan kita sedang berada di bawah, di titik terendah dalam hidup kita. Saudara, di saat itulah kita menjerit, membutuhkan pertolongan. Kita berharap bahwa kita bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Di saat kita sudah nggak berdaya lagi, karena benar-benar sangat menekan, kita sudah berada di bawah. Persoalan-persoalan apa yang kita rasakan yang membuat hidup kita seakan-akan sedang berada di titik terendah dari hidup kita. Saudara, hal ini bisa berbentuk kegagalan yang kita alami, kegagalan yang tidak pernah kita duga, yang tidak kita pernah harapkan, tetapi hari ini terjadi dan kita sedang mengalaminya. Saudara, mungkin saat ini ketika kita merasakan di bawah, itu adalah karena kita kehilangan sosok orang yang kita kasihi. Begitu sulit bagi kita untuk bangkit kembali dari rasa kehilangan itu. Kehilangan pekerjaan yang selama ini sudah sangat kita nikmati, kehilangan hubungan dan lain sebagainya, kehilangan-kehilangan yang kita rasakan. Nah, saudara, mungkin juga titik terendah itu berupa kita melihat ataupun orang melihat adanya ketidakmampuan yang memang kita rasakan ataupun alami. Sekali lagi, inilah saat-saat seperti satu tangan yang membutuhkan pertolongan sedang berteriak-teriak butuh pertolongan. Setidaknya, kalaupun tidak bisa memberi pertolongan, tolonglah sekedar untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami. Tetapi yang terjadi seringkali itu pun tidak kita dapatkan. Nah, saudara, ini dialami oleh Hana, seorang wanita yang digambarkan di dalam kitab 1 Samuel ini. Siapa dia? Saudara, perhatikan Hana di bagian sebelumnya dari pasal 1 ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, nampaknya secara ekonomi, finansial, hidupnya tidaklah berkekurangan. Kalau kita perhatikan, Elkana termasuk orang yang cukup beradab. Kemudian yang kita lihat lebih lanjut di dalam ayat yang kelima khususnya, di sana jelas sekali bahwa suaminya yaitu Elkana itu begitu mengasihi Hana. Saudara, sebagai seorang wanita, pasti sangat mendambakan, menginginkan kehidupan seperti Hana sampai di sini. Berkecukupan secara ekonomi, tidak perlu banting kerja keras, mencari nafkah, ataupun membantu suami mencari nafkah dan sebagainya, tinggal menikmati. Sebagai seorang perempuan, tentu akan sangat bahagia ketika merasakan, mengalami, mengetahui bahwa suaminya sangat mengasihi dirinya. Semua ingin seperti yang dimiliki Hana itu. Saudara, kita melihat hidupnya bahagia. Tapi jikalau sampai di situ, namun ada persoalan besar yang terjadi di dalam kehidupan Hana yang dikatakan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima, di mana dikatakan bahwa Hana itu tidak mempunyai anak. Saudara, kalau keluarga suami istri pada zaman sekarang mengalami hal seperti ini, mungkin ini bukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, biasa. Banyak orang sudah maklum, mungkin karena kesibukan suami istri tersebut mengejar karir, menikmati kehidupannya berdua, ini sudah biasa. Bukan satu hal yang sepertinya mengerikan. Tetapi beda ketika ini dialami pada zaman waktu itu, dialami oleh Hana yang hidup di zaman pada waktu itu. Saudara, ketika dikatakan Hana tidak memiliki anak, ini adalah satu persoalan besar yang terjadi di dalam hidupnya. Karena pada waktu itu, jikalau seorang wanita yang sudah menikah tidak mempunyai anak, maka ini merupakan satu aib, satu noda yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan bukan sampai di situ, saudara. Mungkin tidak punya anak masih oke. Tetapi ditambah lagi satu konsep bahwa kalau sampai tidak
adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saudara, ini lebih mengerikan dari kenyataan tidak memiliki anak. Saudara, oleh karena itu kita melihat kalau hari ini kita memiliki anak di dalam kehidupan kita, ini adalah anugerah dari Tuhan. Banyak orang yang sudah berusaha untuk setelah pernikahannya sekian tahun. Saya mengenal beberapa pasang yang sampai hari ini sudah 10 tahun lebih berjalan. Mereka sudah berusaha tidak memiliki anak. Anak pemuda saya dulu sudah menikah cukup lama, mungkin sampai hari ini 10 tahun. Dia mengatakan sudah mencoba memiliki bayi tabung dengan berbagai proses yang dialami, tapi sampai hari ini pun tetap tidak memiliki anak. So, bersyukurlah kalau kita memiliki anak di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, saudara, kembali kita lihat di sini Hana. Persoalan yang tentu saja tidak bisa dia sendiri atasi. Seringkali ketika suami istri tidak memiliki anak, maka dikatakan si perempuanlah penyebabnya. Saudara, kalau ditanyakan kepada si perempuan, kenapa gak punya anak? Saudara, tentu siapa yang tidak mau? Dan Hana pada waktu itu tidak bisa mengatasi hal ini. Sementara bagi suaminya Elkana, saudara, biasa pada waktu itu untuk hidup berpoligami. Maka Elkana pun memutuskan tidak ada anak, dia tetap mengasihi Hana, dan dia bisa menikah lagi untuk mendapatkan anak sebagai penyambung keturunannya. Bagi Elkana, suaminya, selesai masalahnya. Tetapi tidak bagi Hana. Konsep itu, image itu, aib, kutuk itu terus ada terhadap dirinya. Sudah setidaknya dari dirinya sendiri dia merasa bahwa dia bukanlah seorang perempuan yang lengkap karena belum bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Sudah dirinya sendiri pasti setiap kali ada perasaan tertuduh ketika harus bertemu orang. Wah, jangan-jangan ditanya lagi. Mungkin ketika orang melihat dia akan merasa, aduh, sepertinya pandangan-pandangan itu menusuk dirinya. Saudara, ini sudah tudingan untuk dirinya sendiri sebelum orang-orang lain berkata apa-apa. Yang kedua, saudara, bukan dari dirinya sendiri saja. Persoalan ini menjadi besar karena madunya yang dikatakan bernama Penina, dikatakan di sana selalu menyakiti hatinya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan itu selalu tiap kali berusaha bagaimana caranya untuk menyakiti hati Hana. Saudara, tentu ini bukan satu kondisi yang menyenangkan. Satu persoalan yang Hana nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saudara, belum lagi cemoohan dari orang-orang di sekitar, tetangga, masyarakat sekitar yang mengetahui Hana pada waktu itu. Melihat sekian tahun menikah belum memiliki anak. Saudara, sekali lagi, ini bukan maunya Hana. Ada persoalan yang dihadapi, tentu berharap bahwa orang terdekat atau orang tertentu bisa mengerti dirinya. Saudara, persoalan-persoalan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini, yang sedang kita alami, mungkin tidak banyak orang tahu. Mungkin bahkan tidak ada satu orang pun juga yang tahu. Saudara, kadang-kadang ada persoalan-persoalan kehidupan kita yang seperti ini, yang kita sampaikan kepada orang terdekat dengan harapan dia bisa memberikan dukungan, bisa mengerti kondisi saya, bisa memahami diri saya. Tapi apa yang didapat? Apa yang didapat oleh Hana pada waktu itu? Saudara, yang kedua, poin yang kedua, mereka tidak mengerti. Di mana pertama Hana pasti ingin dimengerti, tetapi yang kedua mereka tidak mengerti. Siapa itu? Saudara, yang pertama, yaitu orang yang paling dekat dengan Hana sendiri, tentu adalah Elkana, suaminya. Saudara, tapi lihat di dalam ayat 7, ayat 8, apa yang dikatakan oleh Elkana di sana? Pasangan yang diharapkan bisa menghibur, memberikan dukungan pada waktu itu. Saudara, apakah di sana memberikan kata-kata yang menguatkan? Saya kalau mengenang kembali hal seperti ini, saya termasuk bersyukur. Ketika beberapa bulan belum juga mengandung begitu ya, setelah menikah,
Saudara, sampai orang-orang terus bertanya kepada saya, kenapa belum hamil, belum mengandung seperti itu. Orang-orang di dekat sudah mulai bertanya, setiap kali ditanya, sudah hamil ya, sudah hamil ya. Saudara, ini pertanyaan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ya, sampai ketika saya divonis oleh seseorang sudah tidak bisa lagi punya anak dengan usia saya pada waktu itu. Saudara, dengan menangis saya datang, ya, cerita sama suami gitu ya. Lalu pada waktu itu saya bersyukur, saya merasa puji Tuhan karena dikatakan apa saudara? Tenang. Yang penting dimanapun kamu begitu ya, kalaupun sampai nggak punya anak, dia akan tetap menerima saya padanya. Saudara, ini kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur pada waktu itu. Ya, dengan dikatakan begitu saya merasa saya tidak sendiri. Ya, ini perjuangan berdua. Tetapi Hana, apa yang dia terima? Ketika Hana membutuhkan kata-kata yang menguatkan, ketika Hana membutuhkan waktu-waktu di mana dia ingin dimengerti, saudara, dia itu sedang menangis karena begitu pedih hatinya, sakit hatinya dengan olokan-olokan yang selalu ditudingkan kepada dirinya, dengan kenyataan yang dimana dia tidak bisa mengatasi hal tersebut, karena ini semua adalah kedaulatan Tuhan. Manusia tidak berdaya untuk hal ini. Sudah sampai di sana dikatakan dia tidak mau makan, untuk menggambarkan betapa hatinya begitu pilu, begitu sedih, begitu sakit. Sudah apa yang dikatakan oleh Elkana? Mungkin maksud Elkana baik, mau menghibur Hana pada waktu itu. Namun ucapan yang disampaikan justru bukanlah ucapan yang memberikan kekuatan bagi Hana. Justru dia mengatakan, mengapa ya engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, Elkana memperlihatkan bahwa dirinya inilah yang berharga. Sementara bagi seorang wanita, ketika dia masih belum bisa memberikan keturunan setelah sekian lama menikah, harga dirinya itu sebetulnya habis, saudara. Dirinya sedang merasa dirinya itu tidak berguna, tidak berharga pada waktu itu. Saudara, alangkah baiknya jikalau pada waktu itu ucapan itu dibalik. Mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak mau makan? Mengapa kau bersedih, Hana? Bukankah kalaupun kau tidak punya anak, engkau tetap lebih berharga daripada memiliki 10 anak laki-laki? Kalau kata-kata itu dibalik, saya pikir itu semua akan memberikan kekuatan bagi Hana, dukungan bagi Hana. Saudara, ini yang terjadi. Elkana tidak bisa mengerti perasaan Hana pada waktu itu. Saudara, di sini kita melihat gambarannya. Orang terdekat, keluarga, pasangan, ada saatnya tidak bisa mengerti kondisi diri kita. Saudara kasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang tua mengatakan, saya paling mengerti kondisi anak saya. Tapi kenyataannya, banyak anak-anak yang pada saat ini, mereka menyatakan, saya tidak dimengerti oleh orang tua saya. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana orang-orang terdekat sekalipun kadang-kadang tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti akan diri kita. Kita merasa kenapa tidak bisa mengerti. Saya itu orang yang pertama, orang yang terdekat sehari-hari bersama dengan kita. Yang kedua yaitu Imam Eli sendiri. Lihat di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16, saudara. Saudara, jelas sekali di dalam ayat ke-15 dikatakan bahwa Hana waktu itu sedang berdoa dengan sangat bersusah hati. Ditambah lagi dengan Hana mengatakan dalam ayat yang ke-16, besarnya cemas dan sakit hati. Saudara, ini beban. Ini persoalan yang dimiliki Hana pada waktu itu. Kalau boleh dikatakan seperti ada satu batu yang sedang menekan di dadanya, yang benar-benar dia ingin lepaskan, dia benar-benar minta tolong, ingin dimengerti. Tapi Hana tidak mendapatkan itu, saudara. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Pada waktu itu, Eli mengira bahwa Hana sedang mabuk. Saudara, aneh tidak? Hana itu lagi di rumah Tuhan, lagi berdoa,
Bisa-bisanya Eli sebagai imam melihat seorang di dalam rumah Tuhan, seorang wanita itu dikira mabuk. Mengapa bisa demikian? Saudara, inilah kebobrokan yang terjadi di rumah Tuhan pada waktu zaman Imam Eli. Di mana karena anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas, melakukan perbuatan yang memang sangat-sangat mendurhakai Tuhan. Rumah Tuhan dijadikan seperti rumah Baal. Banyak perempuan-perempuan yang melakukan pelacur bakti. Mereka melakukan perbuatan maksiat di rumah Tuhan. Dikira di situ melakukan ibadah. Nah saudara, nampak ini ketika seperti perbuatan-perbuatan mabuk dan sebagainya, ini adalah satu pemandangan yang biasa terjadi pada waktu itu. Sehingga ketika Hana dengan sikap yang begitu berat hatinya sampai dia waktu berdoa tidak bisa berkata-kata, Imam Eli mengira bahwa Hana pada waktu itu sama seperti seorang perempuan bersila yang sedang mabuk. Saudara, lihat Hana. Sudah di rumah, suami tidak bisa mengerti kondisinya. Sampai di rumah Tuhan, diharapkan dapat penghiburan, kekuatan. Tapi apakah dia dapat? Tidak. Apakah di rumah Tuhan dia mendapatkan bahwa dirinya bisa dipahami oleh seorang hamba Tuhan? Tidak. Bahkan dia ditambahkan lagi, dia dikatakan dianggap sebagai perempuan dursila, perempuan yang tidak baik, tidak benar. Padahal kalau kita perhatikan Hana ini seorang perempuan beriman yang begitu menjaga kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam kondisi yang seperti Hana, apa yang akan kita nyatakan kepada Imam Eli? Kalau kau tidak bisa mengerti, sudah jangan tambah-tambahin dengan mengatakan aku dengan sebutan yang tidak. Tambahlah sakit hati. Tapi lihat, Hana tetap mengatakan, berbicara dengan Imam Eli tetap dengan sopan. Ya, sekalipun dia tidak dimengerti, sekalipun dia disalahpahami, tapi dia tidak marah-marah. Saudara, ini luar biasa. Dia luar biasa anak ini. Di sini kita bisa belajar. Pada waktu kita merasakan tidak satu orang pun juga orang-orang di sekitar kita yang bisa mengerti keadaan kita pada saat ini. Padahal pada waktu ini kita sangat ingin ditolong. Pada saat ini kita sangat ingin untuk dimengerti. Saudara, tetapi seperti Hana, dia tahu bahwa hanya satu pribadi yang benar-benar bisa mengerti dirinya. Saudara, dialah Tuhan. Poin yang ketiga, hanya Tuhan yang bisa mengerti. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saudara, mari kita buka Mazmur 51 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Selain yang dirasakan Hana, ini yang dialami Hana. Pada waktu itu hatinya benar-benar sedang hancur. Pada waktu hatinya benar-benar membutuhkan untuk dimengerti oleh sesamanya dan dia tidak mendapatkan, tapi dia datang kepada Tuhan. Hari ini banyak orang yang ingin dirinya dimengerti karena pergumulan-pergumulan hidup yang dialami, namun itu tidak didapatkan. Mereka mencari tempat-tempat untuk di mana mereka merasa bisa dimengerti. Mereka mencari pelarian-pelarian di mana mereka bisa melepaskan beban mereka dan merasa inilah lingkungan yang bisa mengerti mereka. Tapi mereka melakukan di tempat-tempat yang salah, sehingga justru membawa mereka lebih masuk ke dalam dosa. Tetapi Hana, saudara, Hana membawa semua bebannya. Dia curahkan semua pergumulan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan Hana punya satu keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa mengerti dia. Saudara, keyakinan ini diperoleh Hana setelah dia menyampaikan isi hatinya. Lega.
lega. Karena dia yakin Tuhan mengerti dia. Saudara, ini terlihat dari ekspresi yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Setelah dia keluar dari rumah Tuhan, saudara, maka dia dikatakan dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Karena dia taruh harap, dia taruh percayanya itu hanya kepada Tuhan saja, maka hatinya pun tenang. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hati. Mari kita belajar. Di saat persoalan besar terjadi dalam hidup kita, di saat kita katakan inilah titik terendah dalam hidupku, di saat kita sangat-sangat butuh untuk dimengerti, tetapi pada saat orang yang kita harapkan untuk bisa mengerti kita justru tidak bisa mengerti kita, bahkan memberikan kata-kata yang lebih menyakiti hati kita, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti kita. Percayalah, Dia bisa mengerti kita. Tuhan bisa mengerti kita. Apapun kondisi kita, Dia mengerti. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan mengerti kita. Keyakinan bahwa Tuhan mengerti kita, inilah yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup dan persoalan-persoalan yang paling berat sekalipun. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup, Tuhan yang sangat-sangat mengerti setiap pergumulan yang sedang kami alami pada saat ini. Mungkin kami saat ini merasakan kami sendiri, Tuhan. Tidak ada seorang pun juga yang dapat memahami diri kami. Tidak ada seorang juga pun yang bisa memberikan kekuatan penghiburan kepada kami. Karena mereka sangat-sangat tidak mengerti apa yang sedang kami alami, Tuhan. Tetapi satu keyakinan, kami mau mencurahkan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami yakin hanya Tuhanlah yang akan mengerti diri kami, yang bisa mengerti diri kami. Ajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa ada jalan keluar, ada ketenangan dalam hati kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami sekalian boleh terus diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus tinggal di dalam hati kita dan memberikan kekuatan. Mari saudara, kita boleh mengingat-ingat kembali untuk ayat hafalan kita dalam 1 minggu yang lalu. Masih ingatkan saudara dari kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, pasal dan ayat yang terakhir. Ya, Maliaki pasal yang 4 ayat yang ke-6. Maliaki 4 ayat ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki pasal yang keempat ayat ke-6. Dan untuk ayat hafalan kita dalam 1 minggu ke depan, mari kita juga boleh memperhatikannya, yaitu dari Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayatnya ke-19. Dikatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Saudara, kita akan memuji Tuhan kembali. Satu lagu, Aku Mau
setia karena aku dipercaya. Aku mau suci karena aku dikasih. Aku mau teguh untuk menanggung segala derita dengan pasti menangkan seteru. Kita akan nyanyikan Ku Mau Setia, KPPK 276. Saudara, mari kita boleh mempersiapkan juga untuk boleh mendengar warta, dan juga untuk mereka yang berulang tahun kita juga boleh doakan. Mari kita bersama-sama juga boleh menyanyikan doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Abaya Pendeta Budi Mega. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, apa kabar hari ini? Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan juga semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati saudara. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dan saudara ikuti melalui warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter, dan tidak lupa juga salam kami kepada seluruh jemaat GSRI Bogor. Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan dengan tema Dia Mengerti. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar ini sungguh boleh menguatkan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagi jemaat yang ingin atau membutuhkan pelayanan doa maupun konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, baik itu melalui HP, WhatsApp maupun bisa melalui telepon gereja saudara. Nah saudara, bagi saudara yang ingin mendukung atau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja, saudara juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah diberikan kepada saudara, dan saudara mohon untuk memperhatikan beberapa aturan saudara supaya pihak bendahara dapat mengetahui dan bisa mengeceknya. Untuk persepuluhan saudara bisa menambahkan angka 10 di belakang nominal yang saudara kirimkan, dan juga angka 12 untuk mendukung pelayanan melalui gerakan GSRI Sunter Peduli.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk beberapa kegiatan gereja, saudara bisa mengikutinya, yaitu sekolah minggu, untuk persekutuan youth, untuk persekutuan wanita, bahkan untuk doa pagi dan juga KDTM. Saudara bisa menggunakan aplikasi via Zoom. Seperti biasa, saudara, sekolah minggu hari Minggu jam 10.30, untuk youth kaum muda jam 12 hari Minggu, dan untuk persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore, dan kebaktian doa untuk KDTM jam 7 malam hari Rabu, dan juga kebaktian doa pagi hari Sabtu jam 7 pagi. Saudara, terima kasih untuk persembahan saudara di dalam mendukung pelayanan melalui gerakan GSRI Sunter Peduli, saudara. Nah, saudara bisa memperhatikan persembahan yang sudah tertera di dalam warta yang sudah dibagikan kepada saudara, dan juga persembahan yang sudah saudara berikan. Nah, saudara, untuk minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kita mengucap syukur, saudara, untuk Ibu Minarni, yaitu Ibu Mimi pada tanggal 23 Juni, Ibu Satrianingsi tanggal 24 Juni, dan untuk Ibu Yuliho yang berada di Kanada tanggal 25 Juni, dan juga Saudari Josephine Ivana yang berulang tahun di tanggal 28 Juni. Segenap majelis hamba Tuhan dan juga badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kita sekalian. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan. Saudara bisa mendukungnya di dalam doa yang sudah tertera di dalam warta. Mari kita doakan untuk jemaat. Kita doakan juga bagi saudari-saudari kita yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Kita berdoa untuk situasi perekonomian, keamanan bangsa kita. Kita doakan juga untuk penanggulangan penyebaran virus corona yang saat ini terus diupayakan. Dan kita juga berdoa satu pokok doa yang juga boleh kita sama-sama doakan dan kita dukung, yaitu ibadah konvensional yang akan kita adakan, saudara. Nah, saudara, kita sama-sama doakan, kita sama-sama dukung di dalam doa untuk rencana ke depan. Kita tidak tahu, kita belum pastikan kapan, tetapi kita rindu suatu hari, suatu saat nanti, saudara, kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Nah, saudara, demikian beberapa pokok doa kita yang bisa saudara perhatikan dan saudara dukung di dalam doa. Baik, saudara, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, bagi 4 saudara-saudari kita. Mari, saudara, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengingat untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Mimi, kami berdoa untuk Ibu Ningsi, kami berdoa juga untuk Ibu Yuliho dan Saudari Josephine Ivana. Kami berdoa menyerahkan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rencana-rencana mereka ke depan, bahkan berkati juga iman mereka di dalam mengikut Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan hidup mereka boleh menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita akan menaikkan pujian doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, dan berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini
sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati, dan silakan saat teduh.